Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali bertemu dalam renungan pagi. Dan puji Tuhan kalau pagi hari ini kita semua ada dalam berkat dan kasih setianya. Dan dengan berkat Tuhan itu kiranya kita masih diberikan semangat untuk melihat hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan. Pada pagi hari ini luar biasa karena biasanya saya sendiri, sekarang tidak sendiri. Ada 2 orang yang menemani saya, dan bagi Bapak Ibu warga GKJ Purwokerto, tentu 2 orang ini tidaklah asing. Mereka luar biasa dan ini mengalahkan artis Korea. Nah, bersama dengan kita ada Bapak Pendeta Daniel dan juga Vikaris Harpin. Bapak Ibu bisa lihat wajahnya. Ternyata mereka ini mengalahi tokoh Lee Tau-ho, ya kan, yang sedang booming di The World of the Merit akhir-akhir ini. Drakor. Ya. Selamat pagi Mas Harpin dan juga Pak Daniel. Semangat pagi. Semangat pagi. Tambah klimis. Tambah klimis. Iya. Dan sebelum bersama kita ngobrol-ngobrol, nah ini tentu kejutan, mau ngobrol apa ketika kita pagi hari ini berkumpul 3-3 di tempat ini. Nah, sebelum kita melanjutkan percakapan kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, sungguh luar biasa Tuhan menyertai kami, Tuhan memberikan kami kehidupan, dan kami percaya kehidupan kami tidak ada yang sia-sia. Dan jikalau pagi hari ini kami boleh bersama berkumpul, kami bersyukur semua ini, dan kiranya percakapan kami ada di dalam berkat-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan perjumpaan dengan Pak Pendeta Daniel dan juga Mas Harpin dan saya dalam satu frame ini. Dan tema kita pada pagi hari ini soal kesatuan. Nah, soal kesatuan. Dan dasar firman-Nya saya akan bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayat 26 yang demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan ngobrol soal firman Tuhan ini. Nah, sekarang giliran Pak Daniel dan Mas Harpin yang akan bercakap-cakap tentang tema kita soal kesatuan. Bapak Ibu tahu bahwa di GKJ Purwokerto pelayan Tuhan itu ada Pak Pendeta Daniel, ada Pak Yusuf yang di Jatilawang, ada Mas Harpin, dan ada saya. Nah, ini tentu berkat Tuhan karena di GKJ Purwokerto itu pelayan Tuhan tidak hanya satu, yang artinya berkat Tuhan bagi kita semua, khususnya bagi GKJ Purwokerto dilayani oleh 4 pelayan Tuhan. Nah, bicara soal pelayanan, soal kegiatan dan juga soal pelayanan-pelayanan yang ada di GKJ Purwokerto, saya mau
tanya nih, kan Pak Daniel ini kan yang paling sepuh. Itu bisa dilihat dari rambutnya loh ya. Kelihatan. Ya, baru Ryan jadi mbah. Nah, dan Mas Harpin ini adalah yang paling muda di antara kita. Yang mau apa nih? Mau apa ini? Nanti bisa Bapak Ibu dan jemaat yang pilih sendiri mau apa titik-titik gitu ya. Nah, Pak Daniel ini tentu pelayanannya lebih dari 25 tahun. Nanti kalau Agustus berarti berapa tahun ya Pak? 31. 31. Nah, Mas Harpin aja belum sampai 31 tahun. Iya. Jadi Mas Harpin belum lahir, Pak Daniel sudah jadi pendeta. Nah, sebagai pelayan yang paling diberkati Tuhan, lebih lama melayani kita, apa yang bisa Pak Daniel harapkan bagi kita ini yang masih muda, bagi kita yang masih muda? Masih muda ya? Iya, masih muda. Aku juga masih iya. Muda kok. Iya, kalau dibilang tua ya tua, dibilang muda. Muda semangatnya, tetapi tua mungkin rambutnya. Belajar dari Bapak Pendeta Wijoyo memang saya baru nyecep 7 tahun, artinya belajar untuk menjadi pendeta itu seperti apa, dan sampai tidak terasa bahwa Agustus nanti saya sudah mau emeritus, mau menghabiskan masa pelayanan. Tentu saya belajar dari yang saya alami di GKJ Purwokerto ini, memang sinau dari beliau Pak Wijoyo dengan perkataan dan perbuatan, bahkan perkataan melalui apa yang diajarkan, kalau pas PA, kalau pas khotbah, kalau pas pelayanan bersama, dan perbuatan melalui yang saya sangat cocok juga itu dengan kalau memegang pundak sambil pakai bahasa Jawa. Tenang ya, wis, Tuhan mesti memberkati kamu. Jadi kata-kata yang membuat saya merasa ces. Dan itu tidak bisa diukur dengan apa, ilmu atau apa enggak. Ini pengalaman. Jadi ketika saya belajar dari Pak Wijoyo yang waktu itu memang sudah jam pelayanannya cukup tinggi karena juga ngasto di PGI, MPL PGI, tetapi juga di Sinode, Deputat Keesaan, dan juga di Yakum, belum lagi di Klasis. Jadi memang membagi waktunya itu luar biasa. Jadi yang saya coba alam itu, kalau nanti ke Bu Maria dan juga Mas Harpin, Vikaris Harpin, memang yang saya lihat Bapak Wijoyo itu tidak bisa menolak. Jadi apa yang siapapun termasuk jemaat dan termasuk siapapun itu kalau jemaat meminta pelayanan itu selalu diiyani, dan itu juga yang menjadi penyebab mungkin capek. Jadi setelah pelayanan begini kesana dan itu yang membuat mungkin capek. Karena itu satu hal yang saya belajar dari Pak Wijoyo, memang untuk Bu Maria dan juga Mas Harpin, tentu nanti karena di GKJ Purwokerto itu gereja yang dilihat oleh pemerintah kabupaten, tetapi juga dilihat oleh masyarakat melalui, kalau dulu belum ada FKUB. FKUB itu muncul ketika Pak Wijoyo nggak ada. Dan baik pemerintah maupun masyarakat di sini itu ngelihatnya GKJ Purwokerto. Dan karena lihatnya GKJ Purwokerto, saya menggantikan, maka saya dilibatkan. Dan saya yakin besok pun juga Bu Maria dan sekarang sudah di Gus Durian, di FKUB, dan nanti Mas Harpin juga akan ikut terlibat di dalam pelayanan di tengah masyarakat, baik pemerintah, gereja, maupun ada 7 tokoh, ada 7 iman. Nah, karena mau tidak mau, memang GKJ Purwokerto, yang di sini ada Mbak Yusuf, ada Bu Maria, ada calon pendeta Mas Vikaris, ya
belajar. Belajar itu artinya dengan mendengar. Jadi mendengar dan melihat, merasakan, oh begitu. Nah kalau itu pas atau cocok dengan kita, itu bisa kita lakukan. Dan syukur ditambah atau dikembangkan. Yang saya belajar dari Pak Wijoyo itu dalam hal penggembalaan, dalam hal intonasi, kemudian dalam hal bertemu dengan banyak masyarakat. Dan itu saya berharap juga nanti Bu Maria, tentu juga Pak Yusuf dan Mas Arvin yang baru mau akan melayani, tentu akan banyak benturan. Memang jemaat di GKJ Berdoa itu kritis. Juga dia punya masing-masing pribadi kan punya, ada keinginan, ada pendapat, ada kepribadian yang mereka itu nggak bisa diubah. Paling hanya kita dengarkan, terus kita ajak berpikir. Jadi kita tidak bisa memaksa. Apa yang dikatakan Paulus pada Timotius pun juga demikian. Walaupun masih muda, tetapi kalau dengan bijaksana, dengan mendengar, dan kemudian memberikan apa yang harus dilakukan, itu akan menolong. Apalagi jemaat GKJ Berdoa itu ada profesornya, ada banyak ya. Banyak, luar biasa. Banyak di majelis sejak itu. Nah itu berarti Bu Maria, Mas Arvin, juga Pak Yusuf harus bisa mendengar mereka. Hanya dengan mendengar, ini pengalaman saya dengan jemaat, karena jemaat itu waktu itu pernah menuntut saya ketika Pak Wijoyo sudah nggak ada. Kalau pernah mendengar, kalau belum, suara Pak Wijoyo itu kong tahu ya? Yeah. Suaranya itu menggelegar. Yeah. Nah, ketika Pak Wijoyo nggak ada, jemaat meminta agar saya pun juga memiliki suara seperti itu. Nah, karena ini tuntutan jemaat, saya berusaha. Saya mengatakan bahwa saya nggak bisa, tapi saya untuk meyakinkan bahwa saya nggak bisa. Jadi di dalam khotbah, saya pertama itu khotbah dengan suara tak gede-gede, saudara. Jadi malah jadi lucu. Dan itu hanya bertahan mungkin 20 menit paling lama. Setelah itu kembali ke saya. Nah, ketika saya menampilkan seperti itu, menunjukkan itu, jemaat, oh memang Pak Pendeta Wijoyo, saya, Daniel ya Daniel. Nah itu untuk mengerti bahwa tidak semua pendeta itu sama. Tetapi semua pendeta diberi talenta yang sama, tidak sama. Jadi itulah yang memperkaya jemaat. Seperti kalau saya bisa menyanyi, ya itu talenta, dan bahkan saya bisa nyanyi itu setelah kena stroke itu. Jadi 3 tahun yang lalu saya nggak dulu kalau ini, dan itu tumbuh. Karena kenapa saya bisa nyanyi? Karena itu berangkat dari hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, jadi saya yakin bahwa Bu Maria talentanya sendiri, Mas Arvin juga, tapi ini belum kelihatan ya talentanya apa. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi para generasi muda, khususnya nanti Bu Pendeta Maria, Pak Pendeta Yusuf dan Mas Arvin di dalam melayani jemaat. Itu memang harus bersumber kepada firman. Seperti tadi firman itu bahwa kasih itulah yang membuat kita bisa mengerti, bisa membaur. Seperti Yesus pun juga, dia mengosongkan dirinya. Artinya dia tidak menganggap dirinya, kealahannya itu sebagai Allah yang harus dipertahankan. Nah, saya belajar dari situ untuk melayani jemaat. Dan mesti dan pasti tidak bisa memuaskan. Tetapi paling tidak kita sudah belajar. Itu Bu. Terima kasih Pak Daniel. Kita sudah cukup mendengar dari Pak Daniel. Banyak hal pengalaman yang luar biasa sepanjang 31 tahun. Dan kita berdoa bersama bahwa
masa emeritasinya bisa berjalan dengan baik. Dan tentu luar biasa, tidak semua pendeta bisa sampai pada masa emeritasi. Dan kalau Pak Daniel bisa sampai di situ, itu anugerah luar biasa. Dan anugerah juga tidak hanya buat Pak Daniel, tapi buat jemaat GKJ Purwokerto yang sudah bersama-sama dengan Pak Daniel melayani Tuhan dan sudah diberkati Tuhan melalui pelayanan Pak Daniel bagi kita semua. Nah, ini yang baru mau mulai, baru mau berjalan. Bisa tanya Mas Harpin, dan silakan Mas Harpin menjawab sebagai yang paling muda. Sebetulnya apa yang menjadi tadi kan curahan hati, pengharapan kepada kita-kita yang lebih dewasa lah ya. Kalau lebih tua saya nggak mau ngobrol. Lebih dewasa sedikit. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Maria. Betul tadi bahwa GKJ Purwokerto itu saya lihat punya kekuatan yang besar, potensinya banyak, dan ini merupakan hal baru bagi saya bertemu dengan jemaat di GKJ Purwokerto, dengan para pelayan di sini, Pak Pendeta Daniel, Bu Pendeta Maria, dan juga Pak Pendeta Yusuf yang ada di Jatilawang. Jujur saja, pertama kali saya datang ke sini, dulu ketika masih stase, itu saya minder sebetulnya. Mindernya kenapa? Wow, sudah ada Pak Dani yang sudah sepuh, artinya pengalaman juga banyak. Ada Bu Maria, Pak Yusuf yang sudah dahulu di sini dan juga sudah merasakan berbagai pengalaman, peristiwa pelayanan yang ada di GKJ Purwokerto. Saya berpikir apakah saya mampu? Kemudian seiring berjalannya waktu, saya dipanggil untuk perkenalan dan saya menyanggupi. Sampai saat ini, detik ini, sebagai vikaris, ini juga merupakan tantangan bagi saya untuk belajar bagaimana merasakan pelayanan yang nyata, bersinergi dengan para pelayan yang ada, dengan Pak Daniel, Bu Maria, dan juga Pak Yusuf, yang tentu saja berbeda generasi dengan saya. Ini merupakan tantangan dan juga kesempatan sebetulnya, di mana saya bisa belajar ilmu-ilmu yang baru, di mana pelayanan yang sejati itu seperti apa, perspektifnya Pak Dani, Bu Maria, dan Pak Yusuf itu memperkaya. Kalau harapan untuk kita semua, ya harapan saya kita menjadi manusia yang terus berkembang. Meskipun seperti Pak Daniel sudah sepuh, bukan berarti berhenti mandek begitu saja, tetapi akan terus dan itu juga bisa terus melayani di GKJ. Iya, betul sekali, akan terus berjalan. Hanya titelnya nambah jadi M. Ada M-nya ya. Itu saja harapan saya. Jadi terus bersinergi dan juga terus berkarya bersama, saling melengkapi dan saling memberikan dampak yang baik untuk pelayanan kita semua. Iya. Jadi terima kasih buat Mas Harpin. Sungguh ini menjadi sukacita karena saya mendapat pembelajaran dari Pak Daniel tadi, kalau kita mau berpelayanan bersama, mau mendengar, mau belajar. Dan tadi Pak Daniel bilang dari ceritanya, saya berusaha menjadi seperti orang lain, tapi saya ini, jadi menjadi diri sendiri. Tetapi juga memahami bahwa dalam keberagaman talenta, kita dipakai bersama sebagai pelayan Tuhan. Saling melengkapi. Nggak ada satu orang yang bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Lalu dari Mas Harpin saya juga belajar bahwa ternyata kita harus bersyukur ditempatkan di satu tempat yang belum tentu sama dengan tempat yang lain. Betul. Dan ditempatkan tidak sendiri tapi bersama dengan yang lain. Nah, itu bersyukur di situ. Dan kemudian juga tadi dari Mas Harpin dikatakan kita di sini belajar untuk melihat bahwa keberadaan kita ini pasti ada maksud Tuhan di balik semua. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa lihat bahwa inilah yang menjadi pengharapan dalam kebersamaan dalam sebuah pelayanan yang Tuhan anugerahkan melalui pelayan-pelayannya. Nah, tentu itu yang bisa kita dengar. Lalu Pak Daniel, apa harapannya buat jemaat setelah kita bisa belajar bersama melalui firman Tuhan, tetapi juga melalui pengalaman-pengalaman pelayanan Pak Daniel dan juga apa yang disampaikan oleh Mas Harpin. Apa harapannya buat jemaat? Tentu harapan saya ya, karena gereja ini terus bertumbuh, berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi karena jemaat itu kalau digambarkan itu seperti tubuh Kristus. Kepalanya adalah
Kristus. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi sekarang kepala jemaat itu Kristus, dan Kristus mengejawantah melalui kepemimpinan majelis, dan di sana ada pendeta. Jadi saya berharap bahwa jemaat pun juga bekerja sama dengan majelis, dan di dalamnya ada pendeta Maria, ada pendeta Yusuf, dan nanti calon pendeta Harpin untuk yuk bekerja sama, bergandeng tangan. Karena majelis juga tidak bisa sendiri tanpa jemaat. Jemaat juga tidak bisa sendiri tanpa majelis. Jadi ini perlu prinsipnya perlu bekerja sama, bisa saling mengerti, bisa saling memahami dan saling mendengar. Karena dengan begitu saya yakin jemaat GKJ Purto akan semakin dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Memang dibutuhkan kelengkapan ya. Artinya bahwa pemimpin ini perlu dilengkapi. Dulu ketika mungkin Bu Maria masih ingat ketika telepon ke saya ya dulu pertama kali, karena Bu Maria kan pesen yang ini yang milih siapa? Ini yang milih jemaat. Jadi bukan panitia atau siapa. Itu artinya bahwa jemaat itu kalau sudah klop, sudah kawin, ya tentu kesamaannya suami istri. Barangkali kalau sudah jadi suami istri kan tentu suatu saat bentik tahu ya. Iya. Ada perbedaan pendapat, itu sih biasa. Hal yang wajar. Tetapi ketika berbeda pendapat itu ketika disatukan dengan talenta yang berbeda itu menjadi semakin lengkap. Jadi memang dulu saya berdoa agar di GKJ Purto itu ada pendeta wanita, dan ternyata doa saya didengar Tuhan. Tuhan mengutus Bu Maria untuk melengkapi, karena Bu Maria juga pendeta satu-satunya wanita di GKJ Purto pertama kali, tapi juga di klasis Banyumas Utara, dan inilah yang memberi warna. Biasanya kalau ada warna perempuan atau wanita itu tentu berbeda. Kalau cuma laki-laki tok gitu ya. Tentu ada rasa lain. Dan saya bersyukur, dan ternyata Tuhan juga memakai Bu Maria untuk melengkapi kekurangan majelis, melengkapi kekurangan pendeta yang ada. Nah, itu yang menurut saya karena itu bagi jemaat, monggo terimalah mereka bertiga. Nah, walaupun saya nanti sudah emeritus, mungkin juga nanti akan dijadwal. Oh, terus dipakai. Walaupun mungkin juga tidak tiap minggu ya. Artinya kita saling melengkapi. Dan saya yakin Tuhan memakai Bu Maria dengan talentanya, dengan caranya untuk melayani jemaat GKJ Purto dengan plus minusnya, dan juga Mas Arvin dan juga Pak Yusuf dengan gayanya, caranya. Dan itu yang dipakai Tuhan, dikehendaki Tuhan untuk GKJ Purto hidup. Karena itu jemaat juga harus mendukung. Iya. Itu aja. Terima kasih Pak Daniel. Lalu kemudian Mas Arvin. Ya, meskipun masih pengalaman untuk berkenalan terus, tetapi tentu ada sesuatu yang bisa dibagi kepada jemaat. Kira-kira apa yang bisa jemaat lakukan untuk kebersamaan, kesatuan gitu? Untuk kesatuan sedikit saja untuk GKJ Purwokerto. GKJ Purwokerto sebagai keluarga yang utuh. Keluarga yang utuh. Dan puji Tuhan, firman Tuhan tentu bukanlah firman yang sia-sia, bahwa ketika Tuhan mengatakan Dia berdoa untuk kita agar menjadi satu sama seperti Dia menjadi satu dengan Bapa, Kristus menjadi satu dengan Bapa, tentu berharap seperti yang tadi Pak Daniel katakan, menjadi satu. Bahwa pelayan Tuhan itu bukan sekedar pada figur majelis, termasuk pendeta di dalamnya, tetapi kita semua adalah pelayan Tuhan. Dan jemaat diundang untuk terlibat, mengambil bagian di dalamnya, saling melengkapi, saling menerima, saling mendukung, dan berharap bahwa gereja kita ini dalam kesatuan menjadi berkat ya Pak. Jadi berkat. Menjadi berkat. Dan kiranya percakapan yang cukup singkat. Nah, nanti kalau mau bertanya lebih lanjut bisa ke Pak Daniel atau ke Mas Harpin. Tentu kita berharap bahwa
percakapan ini nanti bisa dilanjutkan dalam episode berikutnya, dalam kisah-kisah yang berikutnya, dan kita berharap seperti Matius tadi ya Pak ya, 17 ayat 20 sampai 26, kalau Tuhan berdoa untuk kita menjadi satu, maka kita semua juga bergerak menjadi satu. Terima kasih Pak Daniel. Tuhan berkati. Tetap sehat. Semangat. Walandom. Ya, meskipun emeritus nanti tetap dijadwal. Jangan pura-pura tidak terima HP. Tetap diminta foto-fotonya dan nyanyinya. Dan kita berdoa juga buat Mas Harpin biar juga berproses ya. Bisa sampai nanti kemudian ditabiskan dan menjadi seorang pendeta di antara kita semua. Dan terima kasih untuk semua jemaat yang boleh menerima kita semua, boleh bekerja sama, dan kiranya keberadaan GKJ Purwokerto seperti yang Pak Daniel katakan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih semua, dan sebelum kita sudahi percakapan kita, saya minta Pak Daniel yang berdoa. Oke, mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur waktu yang telah Engkau sediakan bagi kami, telah kami gunakan untuk bercakap-cakap melalui firman-Mu yang menghendaki kami pun bersatu sama seperti Bapa dan Yesus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah percakapan ini Engkau berkati agar menolong kami di dalam suasana COVID ini, agar kami tetap setia kepadamu, tetap stay at home, dan kami tetap percaya bahwa COVID-19 ini akan ada saatnya untuk berakhir. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, demikian juga majelis gereja-Mu. Di dalamnya ada para pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, kiranya juga Tuhan pakai mereka agar pelayanannya berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jika di dalam percakapan kami ini ada dosa, Bapa berkenan mengampuni, dan sekali lagi kami tetap memohon berkat-Mu, limpahkan berkat karunia untuk bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan semua aparat yang di bawahnya, agar Tuhan pakai untuk dengan sabar, dengan hikmat dari Tuhan, dapat menyelesaikan virus COVID-19 ini di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan kami memanjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.